Biasanya budget 4 jutaan itu kalian udah dapet paket PC komplit kelas metering. Nah, tapi kali ini dengan budget 4 jutaan kalian baru dapet casingnya. Nah, kalian penasaran seperti apa casingnya? Oke, sebelum lanjut kita ingetin dulu buat kalian untuk subscribe channel YouTube Anandam Komputer dan juga nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info update terbaru video dari Anandam Komputer, teman-teman. Nah, oke, dan kembali lagi ya teman-teman bersama dengan saya Ardi di Anandam Komputer. Dan di sini kita punya sebuah casing yang harganya ini cukup mahal, yaitu sekitar 4 jutaan. Dan inilah dia casingnya. Ini dia teman-teman, ini ada casing dari Asus, yaitu casing Asus ROG Z11. Nah, kira-kira apa yang bikin beda dari casing yang biasanya? Kenapa casing ini harganya bisa cukup mahal, yaitu sekitar 4 jutaan? Dan di sini kita akan bahas satu per satu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari desainnya dulu. Nah, dimana di casing Asus ROG Z11 ini dia memiliki tampilan desain yang mewah dan juga gahar. Nah, di casing ROG ini dia memiliki banyak banget aksen-aksen gaming modern yang unik. Dan untuk bahan dari framenya ini dia menggunakan bahan aluminium yang cukup premium. Dan untuk di bagian set panelnya, casing ROG Z11 ini dia memiliki set panel tempered glass. Begitu juga di bagian front panelnya yang setengah dari bagiannya itu dia juga menggunakan tutup dari tempered glass, sehingga membuat look di casing ini menjadi semakin keren. Nah, itu karena nanti kalian bisa memperlihatkan isi part PC atau komponen yang ada di dalam casing kalian. Kemudian yang selanjutnya, casing ROG Z11 ini dia adalah casing dengan mini ITX yang memiliki bodi yang ramping tapi juga tetap bergaya. Untuk dimensinya, casing ini memiliki ukuran lebar yaitu sebesar 19,4 cm, kemudian memiliki tinggi di 53,1 cm, dan untuk kedalaman dari casing ini adalah 38,6 cm. Dan untuk berat kosong dari casing ini dia memiliki berat yang mencapai 8,73 kg. Yang menarik dari casing ini dia memiliki fitur yang multifungsi, yaitu dia bisa digunakan di dalam dua opsi orientasi. Nah, selain bisa diletakkan secara horizontal, kalian juga bisa meletakkannya secara vertikal, teman-teman. Nah, jadi nanti kalian bisa sesuaikan untuk posisi dari casing ini sesuai dengan setup PC di tempat kerja kalian. Dan kemudian untuk di bagian konektivitasnya, di bagian depan casing ini dia terdapat port-port I/O yang cukup komplit. Dan kita lihat di bagian paling atasnya dulu. Di bagian paling atas itu ada tombol power, kemudian di bagian bawahnya itu ada tombol reset. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu baru ada port I/O nya. Nah, untuk port I/O nya di sini terdiri dari dua kali port USB 3.2 Gen 1 tip A. Nah, kemudian di bagian bawahnya terdapat USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan di bagian bawahnya lagi terdapat USB 2.0 Type-A. Dan di bagian bawah ini hanya terdapat tombol, yaitu tombol untuk ARGB button. Dan kemudian kita akan bahas untuk bagian dust filternya. Nah, untuk dust filter di casing ini dia memiliki total 5 buah dust filter yang berada di bagian atas, bawah, depan, dan juga samping. Nah, ini berfungsi untuk melindungi debu agar tidak masuk ke dalam case, sehingga nanti tidak membuat kotor dan juga merusak isi komponen PC kalian. Dan untuk dust filternya ini juga mudah banget untuk kalian lepas, teman-teman, sehingga nanti kalian bisa mempermudah kalian untuk membersihkan debu yang menempel pada dust filter. Dan kemudian kita masuk ke bagian dalam casing ini, dan di bagian dalamnya bahwa di case ini nanti bisa support untuk digunakan dengan motherboard form factor mini ITX atau mini DTX. Nah, dengan panjang maksimal motherboardnya itu mencapai 203 mm dan untuk lebarnya itu di 107 mm. Dan kemudian di case ini juga terdapat 3 kali expansion slot yang nanti bisa kalian gunakan. Dan di case ini untuk kalian memasang kartu grafis itu ada di bagian depan sini ya, teman-teman. Jadi ini cukup keren banget, nanti VGA kalian bisa langsung terlihat di sini. Dan untuk panjang GPU yang bisa kalian gunakan di dalam casing ini, untuk panjangnya itu mencapai 320 mm. Dan kemudian jika kalian ingin menggunakan
CPU cooler di casing ini kalian juga perlu perhatikan, dimana untuk clearance atau tinggi maksimum CPU cooler yang dapat kalian gunakan itu mencapai 130 mm untuk tingginya. Dan di bagian bawahnya di sini terdapat tempat untuk kalian menaruh power supply. Nah, dimana untuk power supply-nya di sini dia support dengan power supply form factor ATX atau SFX. Nah, SFX itu adalah power supply yang ukurannya itu lebih kecil ya teman, daripada ATX yang mungkin separuhnya dari power supply ATX. Jadi ini akan lebih cocok lagi emang kalau kalian menggunakan power supply ATX karena akan lebih ringkas lagi teman-teman. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan, untuk di case ini itu terdapat 4 kali 2,5 in SSD slot, dan kemudian ada lagi 1 kali 2,5 in atau 3,5 in combo slot. Nah, jadi ini kalian bisa gunakan secara gantian ya teman. Jika kalian menggunakan hard disk, kalian tidak bisa menggunakan SSD, tapi kalau kalian menggunakan SSD maka kalian tidak bisa memasang hard disk di slot kombonya ini. Jadi gunainnya gantian aja. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk airflow di casing ini. Nah, untuk airflow di casing ini itu walaupun casing ini cukup kecil, Asus tetap mempertimbangkan dengan baik di bagian ini. Nah, dimana untuk posisi peletakan motherboard di casing ini oleh Asus itu dibuat miring hingga 11 derajat. Nah, dengan posisi ini itu bisa memberikan ruang di bagian belakang motherboard itu hingga 40 mm. Jadi nanti untuk ruang tambahan ini bisa meningkatkan pembuangan panas di sekitar CPU ataupun kartu grafis dan juga SSD teman-teman. Jadi untuk airflow-nya ini cukup oke lah di casing ini walaupun kecil. Nah, selain fungsi tersebut itu juga di bagian belakangnya di sini nanti juga bisa untuk mempermudah kalian memanajemen kabel teman. Karena untuk ruangannya itu cukup longgar untuk memanajemen kabel di rakitan PC kalian nanti. Asus ROG Z11 ini juga memiliki sistem pendinginan yang cukup efisien, di mana Asus membuat kipas yang dapat mengeluarkan panas dengan laju yang lebih cepat dibandingkan dengan udara yang masuk. Jadi untuk keluarannya itu nanti ada di bagian atas ini teman-teman. Di sini terdapat 2 kali fan teman-teman. Ini ada bawaannya dari Asus, dan nanti untuk masuknya itu dari depan sini teman. Dan untuk keluarnya ini di sini terdapat 2 buah fan. Jadi untuk udara panas yang di bagian dalam ini keluarnya lebih cepat teman-teman daripada udara yang masuk ke dalam casing. Dan kemudian untuk dukungan fan dan juga radiator di casing ini, bahwa di bagian atas itu kalian bisa menggunakan fan yang berukuran 2 kali 140 mm atau 2 kali 120 mm. Dan di bagian atas di sini nggak bisa ya teman kalau kalian ingin menggunakan radiator cooling di bagian atas, tapi kalian bisa menggunakan radiator coolingnya itu ada di bagian belakang. Nah, di mana di bagian belakang ini bisa support dengan radiator cooling 240 mm atau kalian bisa menggunakan fan yang berukuran 2 kali 120 mm. Nah, kemudian yang terakhir yang menarik dari casing ini, dia terdapat sebuah hiasan yang modern dan cukup unik sehingga menggambarkan casing gaming banget. Nah, dimana untuk logo ROG-nya di sini ini nanti bisa menyala ya teman-teman dengan berbagai efek yang nanti kalian bisa atur dengan tombol yang ada di bagian depan sini tadi, tombol addressable RGB, atau kalian bisa juga mengaturnya itu dengan software Aura Sync teman. Jadi kalau kalian menggunakan motherboard Asus itu lebih cocok lagi dengan menggunakan casing ini. Dan kemudian untuk isi dalam box dari casing ini, nah untuk isi dalam boxnya ini ada macam-macam ya teman-teman. Dan untuk yang paling menarik di sini itu kalian mendapatkan aksesoris action figure karakter yang dinamai Seven, nah SE7EN. Nah, ini keren banget ya teman untuk action figurnya. Dan untuk isi dalam box yang berikutnya itu ada ini teman, ada bracket-bracket. Kemudian di sini kalian juga mendapatkan obeng dari ROG yang spesial. Obengnya ini juga cukup bagus. Lainnya ini hanya ada bracket-bracket dan juga ada buku manual atau buku petunjuk aja. Nah, kemudian di sini kalian juga dapat kayak penutup ya teman. Nah, penutupnya ini bisa digunakan kalian untuk menempelkan di bagian bawah sini. Nah, ini jika kalian menggunakan orientasi horizontal itu nanti logonya kalian bisa tempelkan aja, jadi logonya nanti nggak kebalik teman ketika kalian menggunakan orientasi horizontal. Nah, dan mungkin itu saja sedikit review kita dari casing ROG Z11 ini yang harganya 4 jutaan. Dan
casing ini cocok banget buat kalian yang pengen rakit PC yang simple tetapi juga memiliki desain yang cukup keren, yang cukup gaming banget. Dan selain cukup keren, casing ini juga memiliki fungsi dan juga memiliki airflow yang juga cukup bagus teman dibandingkan casing-casing yang sekelasnya seperti ini. Nah, buat temen yang berminat dengan casing ini, kalian bisa pesan di toko kami yaitu di Anandam Komputer. Untuk alamatnya itu ada di bagian bawah sini. Nah, di sini sudah ada nomor WA-nya juga. Kalian bisa tanya-tanya di sana untuk tanya-tanya stok harga ataupun tanya stok barang yang ada di Anandam Komputer. Dan kalian juga bisa untuk membeli barangnya via e-commerce. Kalian bisa cek untuk e-commerce Anandam Komputer yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga blibli.com. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Anandam Komputer juga teman, supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik ataupun promo-promo yang ada di Anandam Komputer. Dan oke, saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.